Ya, ini kita ada di segmen setengah dang ding dong. Karena selain unboxing, kita akan sedikit membandingkan si headphone yang akan kita unboxing pada hari ini. Halo Urban Love, balik lagi bareng gue Lid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua mau mengunboxing dan sedikit review sebuah headphone dari Skullcandy. Skullcandy apakah itu? Sip. Ini dia Skullcandy Crusher Wireless. Kalian gak salah dengar, ini adalah Crusher Wireless. Kalau sebelumnya udah di-review oleh Ibu Livina, itu adalah Crusher Evo, linknya di atas ini. Ini adalah Crusher Wireless. Yap, betul. Crusher Wireless itu adalah satu tipe tapi sedikit berbeda dengan si Crusher Evo. Oke, sebelum gue mulai unboxing, gue mau ngingetin seperti biasa, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video-video terbaru buat kalian. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi dari channel YouTube-nya Urban Life. Oke? Langsung aja kita unboxing si Crusher Wireless ini. Ini tampak depannya kayak gini. Ini ada beberapa poinnya, yaitu adalah ini bisa 40 jam, mantap. Ada sensori bass. Nah, masih kayak si Crusher Evo, ini juga masih ada sensori bassnya dan juga rapid charge, pasti cepet. Kontrol musik, call, kontrol musik dan call ya. Ini bisa ada tombol notifikasi, bukan tombol multifungsinya juga. Oke, di belakangnya ini ada sama aja kayak di depan. Langsung aja kita buka si Crusher Wireless ini. Yap. Udah. Di dalam paketnya kita dapat apa aja? Kosong. Sip. Yang pertama kita itu dapat si Crusher Wireless-nya. Ini ada penguncinya di sini, tinggal dibuka kayak gitu. Kita keluarin, taruh di sini dulu. Kita kunci lagi. Udah, dan juga dapat quick start guide, semacam itulah. Sip. Dah, itu doang. Terus di dalam sini ada apa? Di dalam sini ada kabel charger dan juga buku BPKB lain. Ini kabel Type-C, kabel AUX-nya ini juga ada mic. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai baterai dengan pakai AUX ini bisa digunakan mic-nya buat nelpon. Lalu ini kabelnya masih micro ya guys. Kabelnya USB-A ke micro seperti itu dan sudah kosong. Oke, ini kesampingin dulu. Kita akan bahas si Crusher Wireless-nya aja. Kita masuk ke bagian desain. Yang pertama adalah beratnya. Ini beratnya berapa sih? Oke, kita timbang dulu. Beratnya itu ada di kisaran 280 gram beratnya. Lalu tadi udah kita timbang, sekarang kita masuk ke bagian desainnya. Untuk desainnya sendiri ini adalah tipe headphone yang menggunakan over ear. Lalu ini juga di bagian sampingnya ada buat adjustable ear cup, ear cushion. Lalu kalau bedanya sama Crusher Wireless Evo itu dia di sini terlihat kabel yang terlihat beda kalau si Crusher Evo, nanti kita akan bandingkan. Lalu untuk tombol sensori bassnya itu dia oval kayak gini. Ini buat dinaikin sensori bassnya. Lalu tombol-tombolnya itu seperti ini, masih plastik semua. Dan juga di sebelah bawah dia ada kabel AUX dan juga kabel buat ngecharge-nya. Bukan kabel dong, port buat ngecharge-nya seperti itu. Untuk desainnya sendiri ini full plastik. Di atasnya juga ada semacam kulit gitu. Di bawahnya ada headbandnya, dia ada busa. Sini ada busanya dan juga ear cushion-nya seperti ini. Nah, apakah bisa dilipat? Yap, ini bisa dilipat. Gue kira patah. Tak, nggak lucu ya. Ya, ini bisa dilipat seperti ini. Ya, jadi buat kalau kalian bawa-bawa kemana-mana ini lebih compact seperti itu. Sip. Kita masuk ke bagian fitur. Untuk daya tahan baterainya ini sampai 30 jam.
Dan sama seperti Crusher series lainnya, ini memiliki sensory bass, yaitu sensory bass kita bisa mendengar bass yang lebih baik karena ada getaran-getaran dong bilang. Ada vibrasi di sekitar ear cushionnya kayak gini. Jadi kalau kalian udah menggunakan sensory bass, ini enak banget. Kayak serasa dipijit-pijit gitu ya nggak sih? Oke? Berasa dugem. Oke, ini bisa diatur di tombol yang sebelah sini gitu. Jadi tingkat sensory bassnya bisa kalian besarkan dan kecilkan. Kalau kalian nggak suka dengan yang getar-getar, tinggal dikecilin aja atau dinonaktifkan gitu. Di bagian kanan ada tombol multifungsi. Ini ada tombol volume up, volume down, dan juga buat menyalakan di sebelah sini. Lalu buat LED-nya itu ada di sebelah sini gitu. Untuk si Crusher wireless ini dia udah rapid charge juga, jadi buat ngecasnya sangat cepat. Dari 0 ke 100% itu hanya butuh waktu 1 sampai 1,5 jam seperti itu. Oke, lanjut. Daripada panjang lebar, langsung kita dengerin sampel suaranya. Inilah dia sampel suara dari Crusher wireless. Wih. Nah, gimana sampel suaranya? Sekarang kita bahas ke fittingnya. Untuk fittingnya sendiri, jadi fitting itu seperti ini. Ini adalah contoh over ear-nya ketika kalian pakai. Jadi kuping kalian tuh tertutup sempurna, dan juga Crusher wireless ini memiliki sensory bass, jadi bisa menggetarkan di bagian sininya nih. Jadi ini akan getar-getar gitu, sama dengan Crusher Evo yang sebelumnya udah masuk di Skullcandy kayak gitu. Lalu ini sudah dilengkapi mic, jadi walaupun kalian nggak pakai aux cable, ini udah ada built-in mic-nya. Jadi kalau misalnya kalian ngomong dengan Bluetooth aja, ini udah cukup bagus. Dan juga apabila kalian kehabisan baterai, bisa pakai kabel aux yang sudah tersedia di dalam paket pembelian, dan itu pun ada mic-nya. Jadi bisa kalian gunakan walaupun baterainya sudah tidak ada. Jadi masih bisa menggunakan mic dan sambil mendengarkan lagu kayak gitu. Nah,
Sekarang waktunya kita tes mic-nya apakah bagus atau tidak. Ini dia sampel suara dari mic Crusher wireless. Halo guys, ini adalah kualitas mic dari Skullcandy Crusher Wireless. Dan ini adalah mic terbaik di kelas headphone. Oke, bagaimana tanggapan kalian? Isi di kolom komentar ya. Oke, tadi adalah sampel suara dari si Crusher wireless. Gimana menurut kalian? Apakah bagus? Apakah mantap? Coba tulis di komen. Kalau ini kita udah bahas si Crusher wireless, bedanya apa sih dengan si Crusher Evo? Nah, mana Crusher Evo? Jeng 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 jeng. Sip. Ini adalah si Crusher Evo. Kalau dari head to head kayak gini sebenarnya udah kelihatan banget bedanya, di mana si Crusher Evo ini lebih clean karena nggak ada kabel yang menjuntai kayak gini. Dan juga kalau misalnya si Crusher wireless itu dia datar begini, sedangkan si Crusher Evo itu dia kayak membulat gitu atasnya. Dan juga bagian atasnya ini dia fabrik, dan juga dia lebih tebal di bagian headbandnya, walaupun si Crusher Evo itu lebih panjang sih sebenarnya. Lanjut untuk bagian tekuk menekuk, kalau si Evo dia bisa diputar kayak gini, bisa diputar terus bisa ditekuk juga kayak gini, dan dia lebih ringkes dibandingkan dengan si Crusher wireless kayak gitu. Sip. Nah, ini lebih panjang, ini lebih ringkas tuh. Itu bedanya. Iya nggak sih Om? Apa sama aja? Kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau yang wireless itu dia nggak bisa diputer-puter ya. Kalau yang ini bisa diputer-puter. Sep, sep, kayak gitu. Itulah perbedaannya. Selain itu, kalau si Crusher Evo ini dia bisa menggunakan aplikasi dari Skullcandy. Kalau yang ini belum support aplikasi. Selain itu, perbedaannya adalah kalau si Evo sudah menggunakan Type-C di portnya dan juga ada AUX, dan juga untuk sensori bassnya dia kayak gini, sedangkan si wireless itu kayak gini, oval kayak gini. Lalu tombol-tombolnya itu berbeda kayak gini. Nah, jadi menurut kalian lebih pilih yang mana nih, si Crusher wireless atau si Crusher Evo dengan keunggulannya yang tadi udah gue sebutin? Yang pertama adalah lebih bisa dimainkan seperti ini, dan juga collapsible desainnya juga lebih bagus kayak gini, dan juga dia lebih clean karena nggak ada kabelnya. Udah gitu dia bisa dengan dukungan aplikasi Skullcandy, sedangkan si Crusher wireless ini belum ada dukungan aplikasi. Lalu juga bukan hanya di desain aja, tapi di paket pembelian juga berbeda, di mana kalau si Crusher Evo ini sudah dilengkapi pouch kayak gini yang belum waterproof tapi sayangnya, tapi udah cukup baik buat bawa-bawa si Crushernya. Dan juga di dalamnya ini ada separasinya gitu, ini bisa dilihat, itu buat naruh kabel jadi lebih ringkes kayak gitu. Selain itu, si Crusher Evo ini sudah mendukung Skullcandy apps dan juga Tile. Jadi wajarlah kalau ini lebih mahal dibandingkan dengan Crusher wireless. Menurut kalian gimana nih dengan perbedaan harga si Crusher wireless 2799 dan si Crusher Evo di harga 3299, dengan perbedaan yang tadi gue sebutin, yaitu ini kalau si Crusher Evo sudah mendapatkan dukungan aplikasi, dan juga di paket pembeliannya lebih lengkap karena ada pouch-nya, dan juga untuk selain aplikasi dari Skullcandy ini juga ada tilenya, terus sensori bassnya sama aja tapi portnya udah Type-C. Apakah worth it buat nambah sedikit dari 2799 menjadi 3299? Oke, jadi boleh terus di komen kalian tim yang mana, si Crusher wireless kah atau si Crusher Evo kah? Apakah kalian dengan 2799 mendapatkan sudah cukup dengan suara yang mendekati si Crusher Evo ini? Atau kalian masih mau fitur yang lebih banyak di Crusher Evo ini dengan nambah harga menjadi 3299? Tulis di komen aja. Dan kalau pertanyaan balik ke gua, kalau misalnya gua dengan sensori bass aja udah cukup, gua akan pilih si Crusher wireless ini. Tapi kalau kalian mau lebih puas lagi dengan segala fitur yang lebih banyak, boleh pilih si Crusher Evo.
karena dengan nambah menjadi 399 itu sangat worth it kalau menurut gue. Tapi kalau misalnya kalian cari sensory bass aja, ini udah sangat cukup. Oke, jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life biar kita makin semangat. Gue Holid pamit, dadah.